Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Pohon tumbang, atap rumah rusak, serta banjir menerjang di 2 kecamatan di Kabupaten Bogor. Pohon yang menimpa 11 rumah di Desa Kurnia Bakti, Kabupaten Tasikmalaya belum juga terangkut. Kericuhan warnai pembongkaran bangunan dan lapak di kawasan Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kecamatan Dramaga dan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Akibatnya beberapa atap rumah rusak, pohon tumbang serta terjadi banjir. Untuk menahan laju air yang deras. Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor sempat dikepung banjir luapan air kali pada Minggu sore. Air mengalir begitu deras sehingga jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Tak hanya merendam jalan, banjir juga masuk ke permukiman warga. Hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor tumbang dan menimpa peternakan bebek. Menurut pemilik peternakan, sebanyak 100 bebek mati tertimpa batang pohon. Ia pun merugi hingga puluhan juta rupiah. Tak hanya itu, angin kencang juga merusak atap rumah sebagian warga sekitar. Setelah angin tersebut berhenti, kita mencoba untuk kontrol keluar. Ternyata banyak pohon yang tumbang, termasuk ini pohon ini juga tumbang. Dan sebelah sana juga ada pohon tumbang menimpa peternakan bebek Bapak Swendar. Banyak juga masyarakat yang rumahnya terkena imbas bencana ini. Ada yang asbesnya berterbangan, terus gentengnya berterbangan juga sama. Pada Minggu malam banjir berangsur surut. Kandang bebek serta rumah warga yang terdampak angin kencang sudah didata dan ditangani oleh warga dan aparat setempat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor evakuasi batang pohon tumbang yang menutup akses jalan di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Mereka juga mendata jumlah rumah yang terdampak puting beliung dan membantu memperbaikinya. Setelah dilanda puting beliung, sejumlah jalan di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tertutup batang pohon yang tumbang. Agar jalan bisa dilalui kendaraan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor bersama pemerintah setempat dan warga evakuasi batang pohon tersebut. Tim gabungan menggunakan alat bantu gergaji mesin untuk memotong batang pohon. Tujuannya agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam waktu cepat. Selain evakuasi batang pohon, BPBD Kabupaten Bogor juga membantu warga memperbaiki atap rumahnya yang rusak. Pada Minggu sore, jalan di Desa Sukajaya pun sudah bisa dilalui kendaraan. Untuk saat ini ada beberapa titik yang mengganggu akses jalan. Tapi alhamdulillah sementara ini akses jalan di Kecamatan Jonggol, Desa Sukajaya sudah bisa dilalui. Untuk penanganannya kita hanya evakuasi pohon, terus pendataan rumah-rumah yang terkena pohon atau terkena angin kencang. Menurut data dari BPBD Kabupaten Bogor, puting beliung merusak 37 bangunan rumah serta fasilitas umum. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Tasikmalaya juga terjadi hujan dan angin puting beliung. Dampaknya sejumlah bangunan bambu rata dengan tanah. Bahkan atap kelas di salah satu sekolah sampai jebol. Luluh lantak,
Seperti inilah kondisi warung bambu tempat pemancingan di Pasir Huni, Kabupaten Tasikmalaya yang tersapu angin kencang pada Sabtu lalu. Saat kejadian, warga yang tengah memancing kabur menyelamatkan diri sebelum lapak pemancingan dari bambu rata dengan tanah. Begitupun kandang entok milik warga setempat yang juga terdampak angin puting beliung. Atap kandang berterbangan, bahkan beberapa asbes jatuh hingga menimpa puluhan entok dan meri atau anak entok. Ya, terhantam angin, kesodok. Anginnya gimana? Muter atau angin? Muter. Oh, kayak puting beliung gitu ya, Pak ya? Ya. Pertama angin yang datang dari arah selatan tuh Pak, nggak apa-apa. Iya. Pertama itu, yang pertama. Ada datang yang susulan yang kedua. Lebih besar. Lebih besar yang datangnya dari utara. Muter gitu, ke Pak? selatan, ya muter. Dari utara langsung berbalik dari barat ke sana. Ke arah timur. sana gitu. Nah itu yang parahnya yang ke sana Pak. Oh, sama semua ya, Pak ya? Ini sampai- ada berapa ekor, Pak, yang mati, Pak? Ya sekitar 30-an. 30-nya. Karena tertimpa asbes. Karena tertimpa asbes, yang tertimpa apa gitu. Tak hanya merusak bangunan bambu, bahkan atas kelas SMA Negeri 1 Ciawi juga ambruk hingga menimpa bangku dan kursi kelas. Air hujan pun masuk dan membanjiri ruang kelas. Angin puting beliung disertai hujan deras juga merusak sejumlah rumah dan menumbangkan pohon di Kecamatan Ciawi dan Pageranggeng. Sejauh ini tak ada laporan korban jiwa dalam bencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Masih dari Kabupaten Tasikmalaya, pohon yang menimpa 11 rumah di Desa Kurnia Bakti sejak Sabtu lalu belum juga terangkut. Ukuran pohon yang besar jadi kendala evakuasi. Sementara korban yang rumahnya rusak memilih mengungsi ke sanak saudara. Pohon yang roboh dan menimpa 11 rumah di Desa Kurnia Bakti belum juga terangkat sepenuhnya. Padahal proses evakuasi berlangsung sejak Sabtu lalu. Besarnya ukuran pohon membuat proses evakuasi memakan waktu. Dari 11 rumah yang tertimpa, 8 diantaranya dalam kondisi rusak parah. Kepala Desa Kurnia Bakti mengatakan untuk sementara warga yang rumahnya tertimpa pohon mengungsi di sanak keluarga. Nah, terjadi pohon tumbang sekitar pukul 4 lah. Pukul 4, dan di sini ada yang tertimpa pohon 11 rumah. Untuk wilayah satu desa yang baru didata, ada juga yang langsung kena sapuan anginnya, itu ada 33 rumah semuanya ya. Luka ringan, cuma 2 jahitan gitu. Korban sekarang ngungsi di tetangga, di anaknya, di saudaranya gitu. Selain 11 rumah, ada pun 2 makam keluarga yang juga tertimpa pohon. Bahkan dampak dari hujan deras dan angin kencang pada Sabtu lalu juga merusak 33 rumah di desa setempat. Keluarga yang rumahnya rusak parah karena tertimpa pohon memilih untuk mengungsi di rumah kerabat terdekat. Termasuk salah satu korban lansia yang terluka di kepala karena tertimpa genteng yang jatuh. Mereka tinggal bersama di rumah kerabat hingga proses evakuasi rampung. Rata-rata adalah ibu-ibu dan anak-anak serta balita. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Memasuki musim penghujan, warga membersihkan eceng gondok dan ilalang di Sungai Pepetan Gangga, Subang. Hal itu untuk mencegah terjadinya banjir mengingat sudah 10 tahun lebih sungai tak dikeruk. Eceng gondok di Sungai Pepetan Gangga, Subang ini dibersihkan warga dan aparat desa. Kegiatan bersih-bersih di Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan untuk mengantisipasi banjir di musim hujan. Bagaimana tidak, eceng gondok dan ilalang sudah memadati sungai. Ditambah lagi dalam 10 tahun terakhir belum ada pengerukan sungai sehingga terjadi penangkalan yang dapat menimbulkan banjir saat volume air meningkat. Ini kalau terjadi banjir terdapat dampak, salah satunya dampaknya itu pemukiman yang ada di Dusun Gangga itu terendam dan juga pesawahan juga ikut terendam, itu Pak. Harapan kami dari pemerintah desa mengharapkan kepada pemangku kebijakan untuk segera denormalisasi karena
Kalen Pepatan ini kurun waktu 10 tahun ke belakang baru ada normalisasi dan sampai sekarang belum ada normalisasi. Alat yang terbatas jadi kendala untuk membersihkan sungai Pepetan Gangga dari eceng gondok dan ilalang. Warga dan pihak desa Rawomeneng berharap pemerintah daerah bisa menormalisasi sungai sehingga banjir tak lagi jadi ancaman saat musim hujan tiba. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.